mewakili komunitas hubungan internasional dan banyak rakyat Indonesia menghimbau Presiden Prabowo untuk secara signifikan mengurangi perjalanan ke luar negeri dan tidak menganggap remeh jeritan publik mengenai hal ini. Dalam perhitungan kami, dari seluruh pemimpin dunia, Presiden Prabowo telah menjadi kepala negara yang paling sering melakukan perjalanan ke luar negeri. Semenjak menjabat menjadi presiden, 1 dari 6 hari dihabiskan beliau di luar negeri. Dan tidak heran kalau ada yang beranggapan bahwa ini tidak lazim dan di luar batas kewajaran. Jadi yang pertama, masalah biaya bila ke luar negeri. Ini sudah dijelaskan beberapa kali. Jadi segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo. Kemudian yang kedua, jumlah rombongan. Ini sangat penting. Jumlah rombongan Presiden Prabowo itu sudah berkurang besar-besaran, lebih dari separuh dari periode sebelumnya. Jadi kalau dulu itu sekali keluar negeri bisa lebih dari 120 orang. Zaman Pak Dino seperti itu. Nah, zaman Presiden Prabowo jumlahnya antara 50 sampai 60 orang maksimal. Guys, pernyataan Dino Patijalal yang mendapat respon dari Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya sesungguhnya menyentuh pertanyaan mendasar tentang arah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Di satu sisi, kritik Dino mencerminkan kegelisahan sebagian publik yang melihat Presiden begitu aktif berkeliling dunia di tengah persoalan dalam negeri yang belum sepenuhnya teratasi. Di sisi lain, pembelaan Teddy menggambarkan keyakinan pemerintah bahwa dunia yang semakin kompleks membutuhkan diplomasi yang lebih agresif dan kehadiran langsung seorang kepala negara. Keduanya memiliki dasar argumentasi yang kuat dan tidak bisa dipandang hitam putih. Dari perspektif kritis, kekhawatiran Dino patut diperhatikan. Dalam sistem demokrasi, legitimasi seorang presiden pada akhirnya diukur dari kondisi yang dirasakan rakyat sehari-hari. Ketika harga kebutuhan pokok masih menjadi keluhan, daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih, dan lapangan kerja masih menjadi tantangan, maka wajar jika muncul pertanyaan apakah frekuensi kunjungan luar negeri sudah sebanding dengan manfaat yang diterima publik. Diplomasi memang penting, tetapi rakyat membutuhkan bukti konkret bahwa setiap perjalanan menghasilkan investasi perdagangan, teknologi, atau peluang ekonomi yang benar-benar berdampak pada kehidupan mereka. Namun kredit tersebut juga perlu ditempatkan dalam konteks global yang sedang berubah cepat. Pemerintah Prabowo menghadapi situasi internasional yang jauh lebih kompleks dibanding 1 dekade lalu. Persaingan ekonomi antar negara semakin ketat. Konflik geopolitik semakin berkembang dan perebutan investasi menjadi semakin kompetitif. Dalam kondisi seperti itu, pendekatan yang lebih aktif dilakukan di panggung internasional bukanlah sesuatu yang aneh. Banyak negara justru mengandalkan diplomasi tingkat tinggi untuk mengamankan kepentingan ekonomi, energi, pangan, dan pertahanan mereka. Dari sudut pandang ini, langkah Prabowo dapat dipahami sebagai upaya membangun posisi tawar Indonesia sejak awal masa pemerintahannya. Masalahnya bukan pada banyak atau sedikitnya kunjungan luar negeri, melainkan bagaimana pemerintah mengkomunikasikan hasilnya kepada publik.
Diplomasi seringkali menghasilkan manfaat jangka panjang yang tidak langsung terlihat. Sementara masyarakat cenderung menilai berdasarkan dampak yang bisa dirasakan saat ini. Disinilah tantangan pemerintah. Jika diplomasi hanya berhenti pada penandatanganan kerjasama dan pernyataan bersama, maka kritik akan terus bermunculan. Sebaliknya, jika kunjungan tersebut mampu diterjemahkan menjadi investasi yang terrealisasi, lapangan kerja baru, penguatan ekspor, atau stabilitas pasokan pangan dan energi, maka perjalanan itu akan dipandang sebagai investasi strategis, bukan pemborosan. Pada akhirnya, polemik ini tidak seharusnya dipandang sebagai pertarungan antara pihak yang benar dan pihak yang salah. Kritik Dino berfungsi sebagai pengingat agar pemerintah tetap membumi dan tidak kehilangan fokus pada kebutuhan rakyat. Sementara jawaban Teddy menjadi pengingat bahwa Indonesia tidak bisa hanya sibuk mengurusi persoalan domestik tanpa memperkuat posisi di arena global. Tantangan terbesar Presiden Prabowo adalah membuktikan bahwa diplomasi internasional dan penyelesaian masalah dalam negeri bukanlah dua agenda yang saling bertentangan, melainkan dua agenda yang harus berjalan beriringan. Sebab rakyat tidak akan kenyang oleh foto-foto kenegaraan, tetapi rakyat juga tidak akan maju jika Indonesia hanya sibuk menatap halaman rumah sendiri. Yang dibutuhkan bukan presiden yang lebih sering ke luar negeri atau lebih sering di dalam negeri, melainkan presiden yang setiap keberangkatannya membawa manfaat saat pulang. Kalau tidak, yang tersisa hanyalah stempel paspor yang makin penuh. Sementara daftar pekerjaan rumah di dalam negeri tetap menunggu di meja yang sama. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.